Episode 25. Jam yang ditentukan untuk mereka bertemu sudah lewat. Hari sudah mulai gelap, Leona masih belum muncul. Olan sudah sangat kesal, ia pun beranjak. Sepertinya wanita itu tidak akan menemuinya. Olan mulai melangkahkan kaki, hendak meninggalkan teman itu. "Tunggu!" teriak seseorang. Napasnya memburu karena berlari saat menuju taman. "Maaf, terlambat," ucapnya. Olan membalikkan tubuh, melihat ke arah Leona yang napasnya masih tersengal. "Aku kira kamu tidak akan datang." Olan kembali duduk di bangku taman, dan Leona pun ikut duduk di sampingnya. Lama mereka terdiam. Olan pun tidak menanyakan masalah uang yang dijanjikan Leona. Ia malah berharap gadis itu tidak sanggup membayarnya, dan setia menerima tawaran darinya. Olan tak peduli dengan orang tuanya, jika ia berhasil mengajak Leona dan mengenalkannya sebagai pacarnya. Yang penting ia membawa seseorang dan perjodohan itu batal. Udara malam mulai terasa. Leona mengusap tangannya sendiri karena kedinginan. Di taman yang luas membuat angin terasa kencang. Olan merasa kasihan, ia pun membuka jas miliknya, lalu memakaikannya di tubuh Leona. Dan gadis itu menoleh hingga tatapan mereka bertemu. "Udaranya cukup dingin," ucap Olan. "Kenapa tiba-tiba jadi baik? Tidak, dia lelaki yang paling menyebalkan." Leona menepis pujiannya sendiri. Leona berucap, tapi lidahnya terasa keluh karena ia tak tahu harus berkata apa. "Apa? Kenapa jadi gugup seperti itu? Apa sebelumnya belum pernah ada seorang pria meminjamkan pakaiannya untukmu? Menyedihkan sekali." Ledek Olan. Ia sengaja berkata seperti itu karena ingin mencairkan suasana. Sontak, Leona memukul Olan karena kesal dengan perkataannya. "Menyebalkan," cetusnya. "Sakit," keluh Olan. "Bagaimana? Apa kau mau membayarnya? Atau mau menerima tawaran dariku?" Leona menarik nafas dalam-dalam. Tidak ada pilihan. Ia sendiri tidak bisa membayarnya karena memang tidak punya uang. "Aku menerima tawaran darimu." "Serius? Tawaran yang aku maksud?" "Jadi pacar bohonganmu." Pungkas Leona. "Berapa hari? Minggu? Bulan?" tanyanya. "Berapa ya? Aku tidak bisa menentukan. Selagi aku tidak punya kekasih, maka selama itu kau menjadi pacarku." "Baiklah, aku setuju. Kapan menemui orang tuamu?" Leona pikir ini tidak terlalu sulit. Tidak setiap hari juga bertemu dengan orang tua Olan. Itu artinya, ia tak setiap hari bertemu dengannya. Jadi pacar bohongan berlaku bila di hadapan orang tuanya, bukan? Mereka pun sudah diam menjadi pacar bohongan. Setelah sepakat, Olan langsung mengajak Leona menemui orang tuanya. Tapi ia tak mungkin bawa Leona dalam keadaan seperti ini. Penampilan Leona bisa ditebak bahwa gadis itu orang tak berpunya. Olan tak ingin rencananya gagal. Ia mengajak Leona pergi ke salon terlebih dahulu. "Untuk apa kesini?" tanya Leona sesampainya di depan butik. "Katanya mau menemui orang tuamu," tanyanya lagi. "Sudah, jangan cerewet. "Kamu nurut saja apa kataku. Kalau protes aku tambah utangmu lebih besar," ancamnya. Menyebalkan. Apa-apa dikaitkan dengan hutang. Tidak akan lunas jika utangku semakin bertambah, tutup Leona. "Apa katamu?" Samar-samar Olan dengar dengusan wanita itu. "Tidak, aku tidak mengatakan apa-apa." Leona memilih bungkam karena tak ingin hutangnya semakin melebar. Setibanya di dalam, Leona diminta mencoba beberapa pakaian. Olan sebagai juri untuk menilai. Olan terus menggelengkan kepala saat Leona mencoba pakaian. Sampai gadis itu merasa sudah lelah karena tak ada satupun baju yang cocok di mata Olan. "Semua bajunya bagus. Apa ada masalah dengan penglihatanmu?" cetus Leona. "Protes terus, aku tambah utangmu 100.000. Leona membulatkan mata, tak percaya bahwa lelaki itu ternyata serius dengan ucapannya. "Tidak, untuk itu, kamu juga harus menjadi asisten pribadiku," pintanya. "Apa?" Leona melotot dan menatap wajah Olan. Kalau bukan karena uang itu, mungkin Leona sudah menghajarnya karena sudah semena-mena terhadapnya.
Olan beranjak dan memilih baju untuk Leona. Olan berada di depan Leo dengan posisi membelakanginya. Dan garis itu mengepalkan tangan seraya ingin memberi bogeman mentah pada lelaki itu. Leona langsung tersenyum kejut saat Olan membalikan tubuhnya. Coba ini. Olan memberikan baju berwarna hijau botol, tanpa lengan dan panjangnya di atas lutut. Leona mengambil baju itu dengan kasar, berjalan dengan kaki dihentakkan menuju kamar pas. Sedangkan Olan hanya tersenyum tipis melihat wajah Leona yang cemberut. Usia Leona memang 2 tahun lebih tua dari Olan, tapi gadis itu terlihat menggemaskan. Umurnya seperti baru 23 tahun. Leona kembali memperlihatkan diri, memutar tubuh di hadapan Olan. Aku harap ini baju yang terakhir, ucap Leona datang. Oke, itu jauh lebih bagus dari yang kamu coba. Seleramu jelek, bisik Olan di telinga Leona. Ih, Leona kesal karena Olan semakin menyebalkan. Kita mau pergi kemana lagi? Tanya Leona. Percantik dirimu. Aku harus meyakinkan orang tuaku bahwa kamu kekasihku. Kalau kamu tidak jelek, mereka pasti mengira kamu asistenku. Aku emang jelek. Kenapa malah milikku jadi kekasih palsumu? Aku juga tidak pandai berdandan seperti gadis lain. Aku lebih suka jadi diriku sendiri. Karena gadis miskin seperti itu tidak mungkin bisa menjadi apa yang seperti kamu inginkan. Jangan merubah penampilanku. Karena pada dasarnya, aku pasti kembali pada jadi diriku sendiri, kata Leona. Bukan itu maksudku. Kalau kamu terlihat biasa saja, orang tua aku pasti memarahiku karena tidak membahagiakan kekasihnya, apalagi pada istrinya nanti. Olan orang yang berpunya, mana mungkin membiarkan kekasihnya hidup dalam kesederhanaan. Itu pandangan orang tuanya. Sudahlah, jangan membantah. Hanya di makeover saja. Leona tak lagi berucap. Ia sudah lelah bila harus selalu berdebat. Leona mulai dirias oleh ahli perias di salon ternama di kota. Leona terlihat begitu cantik setelah selesai di make up. Olan sampai tak berkedip melihatnya. Boleh aku memakai baju lagi? Ini dingin sekali. Leona tak bisa memakai baju yang model seperti itu. Bagian dada dan punggungnya terekspos. Olan melepas jaket miliknya, dan lagi-lagi ia memakaikannya di tubuh Leona. Gadis itu pun berjalan, hampir terjatuh karena tak biasa memakai hak tinggi. Olan meraih tangan Leona dan melingkarkan tangannya di lengannya. Olan dan Leona sampai di rumah besar keluarga Van Houten, yang tak lain adalah ayah dari Olan Van Houten. Orang tua Olan menyambut kedatangan Leona, dan Leona dibuat senam jantung. Ini hanya pura-pura. Tapi kenapa Leona merasa ini sungguhan? Bertemu dengan calon mertua sungguh-sungguhnya. Tante, sapa Leona tersenyum. Siapa namamu sayang? Tanya Mama Olan. Leona tante. Nama yang cantik. Silakan duduk, kata Bapak Olan. Sudah lama kalian pacaran? Olan sudah mapan. Kenapa harus pacaran? Kenapa tidak menikah saja? Tanya Bapak Olan. Olan yang sedang minum langsung tersedak. Sontak membuat Leona refleks. Ia menepuk-nepuk punggung Olan. Orang tua Olan tersenyum saat melihat perhatian dari Leona. Kalian sudah cocok. Mama setuju kalau kalian melangsungkan pernikahan. Tidak usah tunangan, langsung menikah saja. Mama ingin cepat-cepat menggendong cucu. Usiamu sudah cukup untuk menikah, Olan. Iya kan, Pak? Ujarnya pada suaminya. Iya, Papa setuju saja. Olan dan Leona saling memandang. Apa? Menikah? Keduanya terkejut. Beberapa hari kemudian, tanpa sepengetahuan Olan, orang tuanya menemui Leona. Olan sudah mengatakan siapa diri Leona sesungguhnya. Gadis itu kembali menjadi perawat di sebuah rumah sakit, tapi bukan di rumah sakit yang dulu. Leona sedang mendata pasien. Tiba-tiba ia terkejut mendapati orang tua dari kekasih palsunya itu. Mereka tengah berjalan ke arahnya. Leona hendak menghindar karena sesungguhnya ia tak ingin ada ikatan apa-apa dengan mereka. Ia juga sadar diri siapa dirinya. Leona? Panggil Mama Olan. Leona membalikkan tubuh lalu tersenyum tipis yang memang dipaksakan.
Tante, sapanya. Maaf, aku tidak tahu ada tante di sini. Mereka pun berbincang. Mamanya Olan mengajak Leona ke taman rumah sakit. Mama Olan melamar Leona, dan ia sangat terkejut. Kenapa harus orang tuanya yang langsung melamar? Aduh, bagaimana ini? Leona tak bisa menjawab. Mau ya, tante sudah siapkan semuanya, bahkan surat undangan pun sudah siap. Leona langsung berkeringat dingin. Ini tak bisa dibiarkan. Ia harus jujur bahwa ia dan Olan tak ada hubungan apa-apa. Maaf tante, sebenarnya aku dan Olan. Kalian rupanya di sini. Pungkas Olan dan langsung duduk di samping Leona. Tangannya meraih pinggang kekasih palusnya itu dan memperlihatkan gigi putihnya rapi sambil berkata, "Awas kamu kalau bongkar semuanya di sini sekarang." Ancam Olan pelan dan tak terdengar oleh mamanya. Tante, aku mau bicara dulu dengannya. Mama Olan mengangguk. Leona beranjak dan menarik tangan pria itu. Orang tuamu harus tahu, kita tidak ada hubungan apa-apa. Mamamu melamarku. Ucapnya seraya menoleh ke arah wanita itu, dan Mama Olan tersenyum padanya. Kalau kamu mengatakan semuanya sekarang, sama saja kamu membunuh mamaku. Dia punya penyakit jantung, dan untuk lamaran itu, kamu terima saja. Aku tidak tahu kalau mereka sudah menyiapkan pernikahan kita. Surat undangan sudah jadi, dan akan disebar minggu ini. Jelas Olan. Apa? Leona terkejut. Hampir saja ia jatuh pingsan karena syok. Kepalaku pusing. Kau membuat hidupku tambah kacau. Leona memijat keningnya sendiri. Aku akan melakukan apapun. Bila perlu membawa Loren ke rumah sakit yang lebih besar dan menjalani pengobatan di sana. Kamu tidak perlu memikirkan biaya. Aku juga akan melunasi hutang-hutangnya. Bukan itu masalahnya. Leona tak ingin hidup dalam kebohongan. Tak ada cinta di antara mereka. Sedangkan pernikahan adalah masalah serius, menjadikan dua keluarga menjadi satu. Ayolah, apa kamu tidak kasihan melihatnya? Aku yang menjadi anak yang berbakti pada orang tua, kata Olan. Tapi, kenapa harus aku yang terlibat denganmu? Kamu memanfaatkanku karena kejadian kemarin. Leona jadi gemas sendiri. Tapi di sisi lain, ia juga kasihan melihat Mama Olan. Wajahnya begitu ceria saat dia memintanya untuk menjadi menantunya. Leona pasrah. Ia serahkan hidupnya pada Olan, dengan jaminan bahwa Olan akan bertanggung jawab atas saudaranya yang kini tengah berada di rumah sakit. Ia juga bosan hidup dalam ancaman. Hari yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Axel tengah memegang sebuah undangan yang bertuliskan Olan dan Leona. Jos, kamu yakin Olan akan menikah? Memangnya dia punya pacar? Tanya Axel. Tuhan itu bagaimana? Kalau tidak punya pacar mana mungkin menikah? Di situ kan tertulis nama mempelai wanitanya. Jawab Jos sambil menggelengkan kepala. Bukannya bagus kalau dia menikah? Tuhan tidak perlu lagi cemburu padanya karena dia akan menikah. Axel pun akhirnya senang dengan kabar itu. Leona, apa mungkin Leona babysitter Lexi? Tanya Axel lagi. Terus yang mengembalikan perhiasan itu Olan. Bukankah mereka sempat bertemu di rumahku? Bisa jadi. Biarkanlah, itu bukan urusan kita, ucap Jos. Kita ikut senang kalau mereka jadi pasangan. Hari ini, Axel akan pulang lebih awal. Ia sudah janji akan mengajak Ellie untuk makan malam. Dan untuk Lexi, untuk sementara ini Carla yang menjaga Lexi selama wanita itu belum mengandung. Jos pun setuju. Karena sejak dulu Ellie dan Carla tinggal bersama. Axel pun akhirnya pulang. Ia merasa sedang menjalani hubungan seperti yang sedang pacaran. Semakin hari Axel semakin cinta. Bahkan ia tak ingin lama-lama berjauhan dengan istrinya itu. Tak hanya jago di atas ranjang, Ellie tumbuh menjadi sosok idaman kaum adat. Cantik, pintar, dan jago masak. Bahkan acara makan malam pun Ellie sendiri yang memasak. Taman belakang rumahnya sudah didekor sebagus mungkin. Setiap hari, Axel selalu memanjakan istrinya dengan sikapnya lembut. Tapi sayang, Ellie tak ingin menggelar pesta pernikahan. Padahal Axel sangat berharap karena ia ingin semua orang tahu bahwa gadis muda yang dulu tinggal bersamanya bukanlah anaknya, melainkan istrinya. Jadi,
ucap Ellie saat suaminya tidak di rumah. Axel mencium bibir Ellie lalu mengusapnya dengan ibu jari. Lexi di mana? Tanya Axel. Di atas sama Miss Carla. Jadi kan makan malamnya? Jadi dong, jadi juga sudah lapar. Ya udah, kita ke taman belakang. Jadi bantu aku masak. Mereka pun berjalan sambil bergandengan tangan. Setibanya di sana, tiba-tiba kepala Ellie terasa pusing. Ellie menutup mulutnya karena ingin muntah. Sayang, kamu kenapa? Axel panik karena Ellie seperti itu. Kepalaku kok tiba-tiba pusing ya? Perutku juga mual, kata Ellie. Masuk angin, apa kamu belum makan? Tanyanya. Ellie menyentuh perutnya. Apa jangan-jangan? Ellie langsung tersenyum dan memeluk suaminya. Sedangkan Axel, pria itu kebingungan karena memang tidak tahu apa-apa. Kita ke dokter saja, Dad, ajak Ellie. Apa perlu ke dokter? Kalau hanya masuk angin kan obat ada di kotak obat, ucap Axel. Daddy, protes Ellie. Lalu ia kembali menyentuh perutnya sambil diusap-usap. Kini Axel baru mengerti. Pria itu senang sampai-sampai meraih tubuh Ellie menggendongnya lalu berputar. Serius? Axel masih belum percaya. Ellie mengangguk karena bulan ini ia belum menstruasi. Axel segera mengajak istrinya ke dokter untuk memastikan. Karena hari sudah mulai gelap, Axel membawanya ke rumah sakit terdekat. Rumah sakit. Sus, siapkan USG, ucap dokter. Ellie dan Axel belum menyadari bahwa perawat yang bantu Ellie berbaring adalah Leona. Leona memakai masker sehingga Ellie tak mengenalinya. Silakan berbaring, kata Leona. Ellie menoleh ke arah wajah suster itu. Ia mengenali suaranya. Lauren? Panggil Ellie. Bersambung.